menundukkan kepala. Bapa, pagi yang cerah yang Kau berikan, lipat napas hidup yang Kau berikan, kesempatan yang baik yang Kau berikan, kami duduk di kaki-Mu untuk menaikkan pujian penyembahan, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, lembutkan hati kami. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Mari kita akan membaca Yesaya pasal 45. Yesaya pasal 45 ayat 20 sampai ayat 25. Yesaya pasal 45 ayat 20 sampai 25. Seruan berbangsa-bangsa supaya kembali kepada Tuhan. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa, tiada berpengetahuan, orang-orang yang mengarah patung dan dari kayu, dan yang berdoa kepada ilah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkan dirimu diselamatkan, hei ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang bertepuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa, sambil berkata, keadilan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Puji Tuhan, suatu hal yang sangat baik, di mana firman Tuhan mengingatkan supaya bangsa-bangsa kembali kepada Tuhan. Di saat ini firman Tuhan berbicara, berhimpunlah, ayo kembali kepada Tuhan. Di mana saat bangsa ini sudah jauh dari Tuhan, ayo kembali kepada Tuhan. Dan hari juga, kalau sudah jauh dari Tuhan, sudah mulai berkurang dekat dengan Tuhan, mungkin sudah malas doa, malas ibadah, hanya mau yang main, hal-hal yang gak baik, ayo kembali kepada Tuhan. Sebab Dia keselamatan hanya di dalam Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita hidup di akhir zaman. Arti kedatangan Tuhan sudah dekat, dan sangat dekat, dan sangat dekat. Melalui peristiwa-peristiwa yang kita lihat hari-hari ini, ya. Yang kelihatan keadaan suasana dunia ini cekam, mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Firman Tuhan dikatakan 2 Timotius 3 ayat 1, pada kita hidup pada akhir zaman, masa yang sukar. Pada ayat yang kedua, manusia egois, menjadi hamba uang. Di tanda-tandanya kedatangan Tuhan, manusia sekarang dunia jadi uang susah, bekerja susah, manusia egois, manusia menjadi hamba uang, hanya ada pikirannya hanya uang, takut. Dia tidak tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang. Bahkan Wahyu 22 ayat 11, yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus. Kita lihat sudah mulai firman Tuhan digenapi, keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Firman Allah berkatakan, pada ayat yang ke-20, berhimpunlah dan teganglah, tampillah bersama-sama, hai kaummu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa, tiada berpengetahuan, orang-orang yang mengarah patung dari kayu, dan yang berdoa kepada ilah yang tidak dapat menyelamatkan. Mereka tidak bisa menyelamatkan. Apa kata firman Tuhan pada ayat yang ke-21? Beritahukanlah, kemukakanlah alasanmu.
Dan biarlah mereka berunding bersama-sama, siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan beritahukannya dari zaman dahulu. Bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripada aku, Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang dapat, yang tidak yang lain kecuali aku. Jelas, tidak ada keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Firman Allah berkata pada Rasul-Rasul pasal 4, Kisah Rasul-Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Kisah Rasul-Rasul 4 ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Firman Allah berkata demikian. Rasul-Rasul 4 ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Apa kata firman Tuhan pada ayat 12? Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Yesus Kristus. Sebab di kolong langit itu tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang dapat oleh kita dapat diselamatkan. Hanya bisa menyelamatkan Yesus Kristus. Harta dunia tidak bisa menyelamatkan. Kekayaan tidak bisa menyelamatkan. Kedudukan tidak bisa menyelamatkan. Kepintaran tidak menyelamatkan. Tapi yang bisa menyelamatkan hanyalah Yesus. Firman Allah katakan, satu ketika langit dan bumi akan lenyap oleh dahsyat api sebagaimana zaman Nuh, ya, dan sebagaimana Sodom dan Gomora tiba-tiba api dari asas. Bumi yang kita tinggal satu kita akan jadi api. Kemana kita lari? Kita butuh selamatan. Itu Yesus Kristus yang membawa kita untuk menuju langit dan bumi baru. Amin. Benar Bapa di surga, hanya keselamatan di dalam Engkau. Kekayaan, kedudukan, kepintaran tidak membawa keselamatan. Hanya menyelamatkan Engkau sebagai juru selamat dan dunia kekal. Dan kami boleh mengenal Engkau sebagai juru selamat kami. Kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai juru selamat kami, keselamatan Engkau berikan. Apa arti dan kebutuhan hidup kami? Bentar kami dari nafkah, kami percaya Engkau sudah siapkan rezeki buat kami. Rumah tangga kami tidak ada keluarga keluarga. Dan besok pagi kami menghadap Tuhan kembali. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka garis depan. Berkati mereka, hikmat yang dari Tuhan, pelihara kesehatan mereka, pelihara keluarganya, bahkan mereka yang berjuang melawan virus corona. Banyak yang sakit semakin berkurang, yang sembuh semakin banyak. Bahkan kami percaya Engkau cinta tanah air Indonesia, dan tidak lama lagi COVID ini akan berlalu dan negara kami negara ini berkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, saudara kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.